Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita sudah memasuki puasa ke-16. Artinya hari ini Ibu akan bacain buku ke-16 dari buku utama Muhammad Ismaihiro. Kita baca bareng-bareng ya. Tanda-tanda perpisahan. Pembebasan Mekah dan kemenangan Hunain membuat banyak kabilah kemudian memilih untuk masuk Islam dan berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada lagi keraguan untuk menerima pesan mulia dari Allah melalui Rasulnya. Dialah Muhammad SAW, pemimpin agung yang mengelola negara sangat besar dengan begitu adil dan bijaksana. Beliau juga seorang pemimpin perang paling cerdas dan pemberani yang pernah ada. Beliau orang yang paling dicintai oleh para sahabat, istri-istri, dan anak-anaknya sepanjang masa. Tetapi masih tersisa satu musuh dari negara adidaya, Romawi. Kekalahan di Perang Mu'tah mencoreng nama besar dan harga diri bangsa Romawi, sehingga mereka kembali bersiap untuk menyerang pasukan Muslim. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, sebanyak 40.000 tentara disiapkan oleh Heraklius. Ketika mendengar Romawi akan menyerang, Rasulullah SAW menyiapkan 30.000 pasukan. Ini adalah pasukan terbesar dari seluruh pasukan yang pernah disiapkan Rasulullah SAW. Saat itu, Madinah dalam kondisi kesusahan dan musim panas yang luar biasa. Kurma dan buah-buahan baru akan siap dipanen. Meski ada rasa takut menghadapi kekuatan negara superpower, semua sahabat bersiap meninggalkan kebun mereka dan menyumbangkan harta bendanya. Ada yang berinfak sangat banyak, ada pula yang hanya mampu memberikan beberapa butir kurma. Utsman bin Affan menginfakkan 10.000 dinar, 300 unta dengan perbekalannya, dan 50 kuda. Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq bahkan menginfakkan seluruh hartanya. Saat ditanya oleh Rasulullah SAW, adakah harta yang ditinggalkan untuk keluarganya? Abu Bakar menjawab singkat, "Ya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku." 3 orang sahabat tidak ikut perang karena enggan meninggalkan kebunnya dan terhalang cuaca panas. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Allah memberikan hukumannya. Tidak ada yang boleh berbicara dengan mereka hingga 50 hari lamanya. Mereka sungguh menyesal kemudian bertaubat. Pasukan Muslim menuju daerah Tabuk. Mereka kebingungan ketika tidak mendapati satupun tentara musuh di sana. Di mana pasukan Romawi? Rupanya, melihat keberanian dan kekuatan pasukan Muslim, mereka gentar dan takut lalu memilih untuk mundur kembali ke negerinya. Yuhanna bin Ru'bah, pemimpin Ailah, yang pertama kali menemui Rasulullah SAW untuk berdamai dan siap berada di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Namun, dia memilih tidak memeluk Islam. Tindakan Yuhanna segera diikuti oleh kabilah lainnya. Setelah menerima banyak utusan dan tinggal selama 20 hari di Tabuk, Rasulullah dan pasukan Muslim kembali ke Madinah. Perang Tabuk berhasil meluaskan wilayah Islam hingga seluruh jazirah Arab. Kabilah-kabilah di perbatasan Syam yang sebelumnya setia kepada Romawi pun akhirnya tunduk kepada Islam. Sementara itu di Madinah, orang-orang munafik membuat Masjid Dirar. Tujuannya untuk memecah belah kaum Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menghancurkan Masjid Dirar dan bersikap keras terhadap kaum munafik. Di tahun itu pula, pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Sekembalinya dari Tabuk, Rasulullah kembali berduka karena Ummu Kulsum, putri beliau, wafat. Raja Najasyi juga wafat.
Rasulullah melaksanakan sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Banyaknya kabilah yang datang, termasuk kabilah Sakif di Thaif, membuat Rasulullah kembali mengirimkan utusan atau delegasi sebagai juru dakwah, sebagaimana dulu beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Rasulullah mengirimkan Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib ke Najran, Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'az bin Jabal ke Yaman, dan masih banyak lagi. Mu'az menangis saat Rasulullah berpesan, "Mu'az, mungkin engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Mungkin engkau hanya akan melewati masjidku dan makamku." Ya, tanda perpisahan dirasakan oleh Mu'az dan sahabat lainnya pada tahun ke-10 Hijriah itu. Saat bulan Ramadan, Rasulullah SAW melakukan iktikaf selama 20 atau 25 hari. Padahal biasanya hanya 10 hari. Malaikat Jibril datang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sebanyak 2 kali. Padahal biasanya cukup sekali. Sahabat mulai gelisah. Pada bulan Zulhijjah, sekitar 124.000 kaum muslim ikut bersama Rasulullah melaksanakan haji wada. Di Padang Arafah, Rasulullah memberikan khutbah yang sangat menyentuh. Kaum muslim berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah serta menunaikan dan memberikan nasihat." Rasulullah mengangkat tangannya sambil berucap, "Ya Allah, saksikanlah." Selesai khutbah, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu." Umar langsung menangis. "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" tanya Rasulullah. "Aku menangis karena senantiasa ada tambahan dalam agama kami. Jika sesuatu telah sempurna, yang terjadi adalah kekurangan," jawab Umar. Rasulullah SAW menjawab, "Engkau benar." Para sahabat terus terngiang dengan kalimat Rasulullah. "Saudara sekalian, dengarlah perkataanku ini. Bisa jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini, di tempat ini, untuk selamanya." Begitu juga dengan kalimat Rasulullah SAW saat melempar jumrah, "Pelajarilah manasik dariku, sebab boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah tahun ini." Selesai ibadah haji, Rasulullah pulang ke Madinah dan kembali sibuk berdakwah. Bulan Safar tahun 11 Hijriah. Rasulullah menyiapkan pasukan untuk kembali menyerang Romawi karena mereka menghukum mati para warganya yang masuk Islam. Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harisah, ditunjuk untuk memimpin pasukan. Hebat sekali ya Usamah, usianya belum genap 20 tahun. Tapi dia sudah memimpin pasukan besar yang di dalamnya ada para sahabat senior, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan Khalid bin Walid. Namun, keberangkatan mereka tertunda karena Rasulullah sakit. Mereka baru pergi setelah Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW wafat, benarkah? Insyaallah adik-adik, tanda-tanda perpisahan sudah mulai ditampakkan oleh Rasulullah. Turunnya surah Al-Ma'idah ayat 3 juga mengatakan bahwa agama ini telah sempurna. Bahkan para sahabat mulai gelisah karena Rasulullah sudah menyampaikan bahwa kemungkinan dia tidak akan ada lagi di tahun depan. Tahun ini adalah tahun terakhir dan begitu seterusnya. Akankah Rasulullah wafat ketika setelah menyiapkan pasukan Romawi dan tertunda? Kapan Rasulullah wafat? Kita akan ketahui di buku selanjutnya, yaitu buku yang terakhir, buku ke-17 dari buku utama Muhammad Ismail. Demikian cerita tentang tanda-tanda perpisahan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Sampai ketemu di buku terakhir, di buku ke-17, kita akan membaca bagaimana Rasulullah wafat.
Terima kasih adik-adik masih mendengarkan dengan setia. Tetap semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.